Kisah tanah Bali dan Jawa yang terbelah dan terpisah. Manik Angkeran. Menurut kisah atau cerita rakyat, Pulau Jawa dan Bali dahulunya merupakan pulau yang tidak terpisah. Dalam berbagai mitos atau bentuk cerita-cerita legenda, Pulau Jawa dan Bali dahulunya tidak seperti yang kita lihat sekarang. Konon pulau tersebut adalah satu kesatuan yang kemudian terbelah karena adanya suatu kejadian. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jika Anda suka, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, serta aktifkan loncengnya. Selamat menyaksikan videonya. Pada zaman dahulu, di kerajaan Daha hiduplah seorang Brahmana yang bernama Siddhimantra, yang sangat terkenal kesaktiannya. Selain sakti, Siddhimantra adalah seorang yang berbudi pekerti luhur dan disegani oleh masyarakat karena memiliki pengetahuan agama yang luas. Sang Hyang Widi atau Batara Guru memberikannya hadiah berupa harta benda dan seorang istri yang cantik. Setelah bertahun-tahun menikah, akhirnya mereka mendapat seorang anak yang bernama Manik Angkeran. Tapi berbeda dengan ayahnya, Manik Angkeran ini anaknya manja, suka berjudi, dibilang penjudi berat karena sampai mempertaruhkan harta keluarga. Manik Angkeran sering kalah berjudi dan kebingungan mencari uang untuk berjudi. Karena bingung mencari uangnya di mana, akhirnya ia minta tolong sama ayahnya. Kalah lagi ini. Nanti saya coba lagi, barangkali menang. Tapi saya mau cari uang di mana lagi? Hutangku sudah banyak di sana sini. Saya coba dulu minta bantuan pada ayah. Beberapa saat kemudian, Manik Angkeran meminta bantuan kepada ayahnya, yaitu Siddhimantra. Sebagai ayah yang baik, Siddhimantra berusaha untuk mencari bantuan untuk melunasi hutang-hutang anaknya. Doa, puasa dilakukan Siddhimantra sampai akhirnya beliau mendengar suara gaib yang menyuruhnya untuk pergi ke Gunung Agung dan menemui Naga Basuki. Pergilah Siddhimantra ke Gunung Agung untuk menemui Naga Basuki, sang penjaga harta karun di Gunung Agung. Dan benar saja, sampai di sana Siddhimantra dibantu oleh Naga Basuki. Wahai Naga Basuki, sahabatku, saya datang ke sini karena saat ini saya butuh bantuanmu. Anak saya Manik Angkeran lagi dililit hutang karena sering kalah berjudi. Dengan sedikit menggeliat, harta berupa emas pun bermunculan. Kemudian harta tersebut diambil dan diberikan ke Manik Angkeran. Karena hal itu hutang lunas, Manik Angkeran pun memulai lagi aksinya tanpa rasa kapok. Judi lagi, tajen lagi, dan kalah lagi. Hutang banyak, minta tolong orang tua lagi. Siklus yang sama kembali terjadi. Wahai Manik Angkeran, anakku, ini saya punya emas untuk melunasi hutang-hutangmu. Jangan berjudi lagi dan jangan pernah berulah lagi. Hore! Baik ayah, terima kasih banyak ayah. Tetapi meskipun sudah diperingatkan oleh ayahnya berkali-kali, Manik Angkeran tetap saja melakukan perjudian dan bertaruh adu ayam. Manik Angkeran meminta bantuan ayahnya lagi, tapi ayahnya tidak mau membantunya. Ayah, saya minta bantuan ayah lagi ya. Saya kalah judi lagi ya. Tidak,
Kali ini saya tidak mau membantumu. Kan sudah saya peringatkan agar tidak berjudi lagi. Tanggung sendiri sekarang akibat dari ulahmu itu. Karena sang ayah tidak mau membantu Manik Angkeran, sehingga Manik Angkeran bertekad untuk mencari tahu sumber kekayaan ayahnya didapat dari mana. Kemudian setelah mencari tahu, pada akhirnya diketahuilah bahwa ayahnya mendapatkan kekayaan di Gunung Agung dengan mencuri genta milik Sidimantra ayahnya, dan kemudian ia membawa menuju Gunung Agung. Lanjut cerita, setelah Manik Angkeran sampai di Gunung Agung, Manik Angkeran membunyikan genta milik Sidimantra. Karena merasa terpanggil, sang naga Basuki pun merasa terpanggil oleh suara genta tersebut. Tetapi naga Basuki heran, kenapa ia tidak mendengarkan mantra-mantra yang biasa ia dengarkan dari Sidimantra. Setelah keluar, maka bertemulah sang naga dengan Manik Angkeran untuk pertama kali. Melihat Manik Angkeran, naga Basuki pun tak dapat menahan amarahnya. Hai bocah, kenapa kau datang ke sini menemuiku? Ada perlu apa, ha? Dasar bocah tak tahu diri. Naga Basuki, tolonglah saya. Saya punya hutang yang banyak. Kalau saya tidak bisa membayar hutang, maka saya akan dibunuh. Tolong bantulah saya. Baik, kali ini akan saya bantu. Asalkan kamu harus berhenti berjudi dan jadilah orang yang baik seperti ayahmu. Ingat bocah, judi itu tidak baik, hanya membuatmu sengsara. Baiklah naga, terima kasih atas nasihatmu. Melihat kesedihan Manik Angkeran, sang naga pun merasa kasihan. Setelah memberikan nasihat kepada Manik Angkeran, naga Basuki pun membalikkan badannya untuk mengambil harta yang berada di dalam bumi. Pada saat naga Basuki membenamkan kepalanya ke dalam bumi, Manik Angkeran melihat ekor naga Basuki yang penuh dengan emas dan intan. Maka timbullah niat jahatnya untuk memotong ekor tersebut. Wah, di ekor naga itu terdapat berlian yang indah. Pasti kalau saya potong ekornya dan mengambil permata itu, lalu saya jual, pasti akan mendapat uang yang banyak. Segera mungkin Manik Angkeran mengeluarkan keris yang ia bawa dan memotong ekor naga Basuki dengan satu kali tebasan. Naga Basuki menggeliat dan segera membalikkan badannya, namun Manik Angkeran telah pergi menjauhinya. Dasar bocah tak tahu diuntung, berani-beraninya dia memotong ekorku dan mengambil mahkotaku. Di mana kau bocah, akan kuhabisi kau. Naga Basuki pergi mencari Manik Angkeran ke segala penjuru, tetapi ia tidak menemukannya juga. Naga Basuki cuma menemukan bekas telapak kaki Manik Angkeran. Maka dari itu, dengan kesaktiannya, naga Basuki membakar bekas telapak kaki Manik Angkeran. Meskipun Manik Angkeran jauh, dengan kesaktian naga Basuki, Manik Angkeran dapat merasakan panasnya api naga Basuki sehingga Manik Angkeran terjatuh dan lama-kelamaan menjadi abu. Di Jawa Timur, Sidimantra merasa gelisah. Ia cemas karena anaknya telah menghilang dan masih belum kembali ke rumah. Sidimantra juga kehilangan genta yang biasa ia gunakan untuk pemujaan. Anakku Manik Angkeran menghilang. Kemana perginya dia ya? Beberapa hari sudah dia tidak pulang. Semoga tidak terjadi apa-apa dengannya. Gentaku juga tidak ada. Pasti anakku Manik Angkeran yang mencurinya. Dan dia pasti pergi ke Gunung Agung menemui naga Basuki. Akan saya cari ke sana. Sidimantra berangkat menuju Gunung Agung untuk mencari Manik Angkeran. Sesampainya di Gunung Agung, ia melihat naga Basuki yang berada di luar persembunyiannya dan menemuinya. Wahai sahabatku naga Basuki, apa engkau mengetahui di manakah anak saya Manik Angkeran berada? Maafkan saya sahabatku, Sidimantra.
anakmu sudah menjadi abu dan meninggal karena ulahnya sendiri. Naga Basuki sahabatku, saya mohon kepadamu, hidupkanlah kembali anakku Mani Angkeran. Baiklah sahabatku, akan saya hidupkan kembali anakmu. Tapi dengan syarat kamu harus bisa mengembalikan ekorku seperti semula. Dengan kesaktiannya, Sidimantra pun mampu mengembalikan ekor naga Basuki seperti semula. Setelah itu, naga Basuki menghidupkan kembali Manik Angkeran. Sebab hal itulah Manik Angkeran sadar dan meminta maaf kepada ayahnya, serta ia berjanji tidak akan mengulangi perilaku buruknya lagi. Manik Angkeran juga meminta maaf kepada naga Basuki. Tidak lupa Sidimantra berterima kasih kepada naga Basuki karena telah menghidupkan kembali Manik Angkeran. Ayah, dari lubuk hati yang paling dalam, saya meminta maaf kepada ayah. Saya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan saya yang buruk. Wahai naga Basuki, maafkan atas perbuatan saya dan terima kasih sudah menghidupkan saya kembali. Meskipun Manik Angkeran telah berubah, Sidimantra menyuruh Manik Angkeran untuk tetap tinggal di sekitar Gunung Agung. Manik Angkeran pun menuruti perintah ayahnya itu. Kemudian Sidimantra pulang ke Jawa Timur. Sesampainya di tanah benteng, Sidimantra menorehkan tongkatnya ke tanah untuk membuat garis yang memisahkan dirinya dengan Manik Angkeran. Saat itu juga bekas torehan tongkatnya menjadi lebar dan bertambah luas sehingga air laut naik menggenanginya. Genangan air laut itu terus melebar dan lama-kelamaan menjadi sebuah selat. Selat tersebutlah yang sekarang ini diberi nama Selat Bali, yaitu selat yang memisahkan Pulau Jawa dengan Bali. Dari kisah tersebut, semoga banyak hikmah atau pelajaran yang bisa dipetik dari kisah Manik Angkeran atau cerita rakyat kisah tanah Jawa dan Bali ini. Menurut Anda, apa saja yang bisa dipelajari dari kisah atau cerita rakyat tersebut? Mari kita bahas di kolom komentar. Kami akan ambil dan bacakan beberapa komentar atau kritik serta saran terbaik. Selain itu, request juga dipersilahkan.